yang dibangun oleh Bung Karno semuanya wujud, nggak ada yang mangkrak, Oke, iya, ya kan, nggak ada iya. wujud kecuali Istiqlal nggak selesai dilanjutkan oleh Pak Soeharto. Soeharto. Tetapi Bung Karno tidak buka celengan, tidak buka tabungan, nggak ada. Orang sukarela menyumbang. Mas, Monas dan Monas secara utuh ya. Itu kan didirikan 1961 oleh Soekarno sendiri ya sebagai salah satu proyek mercusuarnya ya. Padahal kan waktu masa-masa itu nih Be, 61 itu lagi ada krisis ekonomi ya Be. Apa sih landasan dari ambisi Soekarno untuk membuat ikon kota Jakarta ini Be Begini pada ya, saat itu? eh, proyek-proyek yang pada waktu itu dinamakan mercusuar, misalnya Hotel Indonesia, kemudian apa itu bypass, ya kan disebutnya bypass ya, jalan ke Priok juga kan, kemudian main stadium dan segala Sarinah. macam fasiliti olahraga yang sekarang itu menggunakan pampasan perang. Jepang membayar ganti rugi atas Indonesia mengalami korban perang itu. Kalau ekonomi bermasalah, ya memang sudah lama bermasalah. Eh, Sejak 59 ketika terjadi perubahan ya dari demokrasi ke demokrasi terpimpin, ya itu udah bermasalah. Tapi pampasan itu tidak digunakan untuk itu, digunakan untuk pembangunan Jakarta dan semuanya wujud. Yang dibangun oleh Bung Karno semuanya wujud, nggak ada yang mangkrak, Oke, iya, ya kan, nggak ada wujud kecuali Istiqlal nggak selesai dilanjutkan oleh Pak Soeharto. Soeharto. Nah, mengenai Monas memang gagasan dia sebelumnya kan dia Tugu Proklamasi yang di Pegangsaan Timur 56 dirubuhkan ya kan, yang kita menimbulkan pertanyaan. Itu kan Tugu sejak dibikinnya sekitar tahun 46. Tugu Proklamasi kan dirubuhkan, rupanya dia menyiapkan Monas dengan emas 36 kilogram. Memang daya tariknya luar biasa. Ini sampai dengan masuknya Orde Baru juga orang masih suka, orang daerah meninjau Monas gitu. Walaupun dari pampasan perang Jepang, pembangunan Monas ini kan juga mendapat sumbangan ya, Be, dari Perorangan. perorangan dan katanya juga ada pengusaha bioskop dan ada juga tokoh Aceh Iya, Tuku Pak Kapten Markam. Kapten Markam iya, pengusaha karet ya. Ada menyumbang. Tetapi Bung Karno tidak buka celengan, tidak buka tabungan, nggak ada. Orang sukarela menyumbang. Sukarela. Dan juga tidak dihimbau. Nggak Oke. ada himbauan, nggak ada. Agar nyumbang gitu nggak ada. Emas 36 kilogram nggak nggak sedikit ya, Be ya. Itu menurut Babe bentuk pemborosan gak sih, Be? Karena banyak berita-berita yang menyebutkan itu, Be. Dulu Apalagi krisis nggak, ekonomi kan. ketika Monas diberikan ornamen emas, nggak ada keberatan, nggak ada protes pada waktu itu ya. Karena itu akhirnya Monas menjadi kebanggaan. Kebanggaan. Selain Monas nih Be, ada juga satu ikon Jakarta lagi yang ikonik banget. Itu ondel-ondel Be. Iya. Oke, kalau gitu asal-usul pemberian nama ondel-ondel bagaimana Be? Ondel-ondel itu adalah menakjubkan, kata benda. Kata benda. Dari orang Minang kan bilang onde kalau dia surprise. Oh, dari Minang Oh berarti tidak, Melayu lah. Dari Melayu Melayu. lah, Melayu. Heeh. Itu garis peradaban Melayu, apa namanya, eh Afrika itu, garis peradabannya. Bahasa Swahili, jadi Melayu Swahili. Jadi onde itu menakjubkan. Ondel-ondel itu pembentukan atau membentuk sebagai kata benda. Oke. Akhiran L itu. Menakjubkan berarti ya arti Yang dari menakjubkan. yang menakjubkan. Iya.
Katanya ondel-ondel ini masih ada kaitannya dengan Reok Ponorogo. Emang bener, Be? Nggak ada. Gak ada. Nggak ada, saya nggak Apa tahu ya. mungkin Saya nggak mau karena- cerita sesuatu yang saya tidak mengerti seperti tadi. Oke. Ondel-ondel itu apa namanya ornamen yang diarak-arak ketika pesta panen, namanya babarit. Ketika babarit ya ornamen yang diarak-arak adalah ondel-ondel. Katanya ondel-ondel ini dulu tujuan awalnya itu sebagai penolak bala, boneka penolak bala. Bener Nggak gak? ada, kita nggak main mistik di Jakarta. Kita kagak doyan sama mistik, nggak ada itu. Mungkin, iya. Itu untuk kemeriahan saja, karena itu ornamen dia itu menggembirakan dan membawa kegirangan pada anak-anak sekitar balita. Oke, Sampai hari ini anak-anak balita senang. Jadi nggak ada ceritanya tuh ya apa untuk ngusir roh Wah, halus nggak lah. ada, kita di sini kagak doyan sama mistik-mistik. Oke, jadi emang dari awal cuman untuk Iya, menghibur. Iya, menghibur. Tapi kalau ini bener gak, Be? Ondel-ondel harus tampil berpasangan kayak gini. Emang sepasang dia, harus sepasang tampilnya. Kenapa begitu, Be? Iya, ya itu ya kan manusia berpasang-pasangan. Itu menyimbolkan kehidupan umat manusia, kan dia harus berpasang-pasangan, yang memang sepasang. Oke, sebagai simbolik aja gitu. Iya. Tapi kalau ditampilin satu aja nggak boleh gitu, Be? Iya, nggak lazim. Nggak lazim ya? Mm-mm. Oke. Atau cuma ondel laki-laki sama ondel-ondel laki-laki juga enggak. Nah, itu apalagi ya. Tapi gimana, Be, tanggapan Babe? Sekarang kan ondel-ondel tuh udah istilahnya beralih makna lah ya. Sekarang banyak yang memakai ondel-ondel untuk jadi sumber pencarian uang di jalanan itu untuk mengamen segala macam. Sebagai budayawan Betawi, tanggapan Babe gimana? Begini Tia, Mengenai fenomena Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kemarin mengatakan Indonesia berada dalam krisis di atas krisis. Kita ini negara miskin. Biarlah rakyat mencari makan yang halal, jangan yang halang-halangi. Kalau saya sebagai orang Betawi nggak apa-apa. Toh tidak dipermainkan atau diolok-olok itu benda kan, dimainkan dengan benar, nggak apa-apa, kita ini negara miskin, ya kan, jadi kita mesti jembar hati, biarlah rakyat mencari makan, susah orang mencari makan sekarang, ya kan, negeri kita sudah termasuk negeri fuqara wal masakin, itu, jadi karena itu kesenian, biarlah fasilitas kesenian yang ada, yang rakyat menyukai, silakan dia bermain untuk mencari nafkah. Oke, makasih ya, Be, udah datang di Voice Jazz Merah. Semoga wawasan Babe tadi bermanfaat bagi yang menonton ya. Amin. Amin. Oke, Be, boleh diseruput lagi, Be, kopinya.